Ini karena kualitas naturalisasi atau kecerdasan taktikal Sinteyong, kan begitu. Aneh sekali, kenapa kok bisa kalah lawan Filipina gitu. mulai. Timnas Indonesia lembek, kurang tekanan, nggak sekeras di zaman STY. Itu yang jelas disebutkan oleh Bapak Sumarji. Ternyata memang anak seusia ini 22-23 itu memang butuh tekanan. Nggak bisa kita dengan gaya ini begini nggak bisa. Saya nyontoh apa yang dilakukan Sintayong seperti itu. Maka kemarin saya pikir saya agak kendor dikit nih supaya anak-anak juga bisa rileks. Oh, tetapi nggak bisa. Ternyata memang tekanan itu penting sekali. Kita bikin sejarah ini ya. Banyak orang seolah lupa kenapa timnas U23 bisa juara SEA Games 2023 bersama Indra Safri. Mereka hanya lihat hasilnya tanpa melihat fondasinya. Padahal sebelum di tangan Indra, mayoritas pemain itu sudah ditempa habis-habisan oleh Sintayong di timnas U20. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, hingga Marcelino Ferdinand, semuanya pernah merasakan latihan ala militer versi Sintayong. Mereka bukan hanya ditempa taktik, tapi fisik mereka dibangun dari nol. Hasilnya terbukti, mereka sukses lolos ke Piala Asia U20, dan ketika masuk ke SEA Games, Indra tinggal meracik strategi dengan pemain yang fisiknya sudah jadi. Nah, beda dengan kondisi sekarang. Dari skuad yang ada, hanya sedikit pemain yang pernah merasakan kerasnya latihan Sintayong. Sisanya murni didikan Indra Safri. Jadi jangan heran kalau performanya kembali ke setelan pabrik. Fakta menarik, ternyata timnas Indonesia yang juara SEA Games 2023 itu 70% pernah menjadi pemain yang merasakan kepelatihan Sinteyong. Meskipun di SEA Games dilatih oleh Indra Safri. Ya, kita tidak memungkiri bahwa Indra Safri lah yang meracik tim itu hingga mendapatkan emas di SEA Games ya. Tapi faktanya memang demikian. Dengan 70-80%, lihat nih pemain-pemainnya, itu semuanya pernah menjadi pemainnya Sinteyong di timnas. Karena timnas level junior sampai senior dulu Sinteyong megang semua kan. Sementara di SEA Games barusan timnas yang kalah oleh Filipina ini mayoritas karena kontrak Sinteyong selesai pada tahun lalu belum pernah merasakan kepelatihan dari Sinteyong. Jadi murni kepelatihan di era Indra Safri. Sintayong paling tahu kelemahan sepak bola Indonesia, fisik. Dan ketika fondasi itu dilepas, ya beginilah jadinya. Jadi jangan heran kalau performanya kembali ke setelan pabrik. Pemain loyo, fisik kedodoran, ritme pertandingan tidak kuat. Dan seperti biasa, ujung-ujungnya yang disalahkan pemain. Ya, memang ketika di zaman Sintayong itu fisik itu memang benar-benar digembleng ya pemain-pemain kita dulu ya. Makanya terbukti kan bisa menjuarai Piala SEA Games, bisa menjuarai SEA Games 2023 yang memang pada saat itu di U20-nya itu digembleng sama Coach Sintayong dan bahkan masuk ke Piala Asia ya guys di Qatar ketika itu guys. Dan memang ya kita lihat sendirilah perbandingannya ya guys, ketika Coach Sintayong itu sudah tidak melatih kepala timnas Indonesia guys. Jadi kembali ke setelan pabrik. Jadi banyak yang bilang lembek lah. Terus Pak Sumarji sendiri pun bingung kenapa kok tim ini bisa seperti ini gitu guys, dan bisa dikalahkan oleh tim sekelas Filipina. Tapi memang kita tidak bisa anggap Filipina remah juga ya, enteng juga ya. Jadi mereka ini, tim Filipina ini juga memang kalau menurut saya pribadi, mereka ini udah sedikit lebih berkembang ya ketimbang sebelum-sebelumnya ya. Memang selalu kalah melawan timnas Indonesia guys. Oke, lanjut. Setelah kalah lawan Filipina pada pertandingan pertama, pelatih timnas Indonesia di SEA Games yaitu adalah El Abadi membuat sebuah statement yang bikin orang makin kesal. Karena pasalnya Doi menyatakan salah satu faktor kenapa timnas kita kalah karena para pemain tidak mengikuti instruksinya seperti pada saat di latihan. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Safri mengakui anak asuhnya bermain tidak sesuai dengan game plan seperti dalam latihan. Sangat disayangkan sekali, dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan.
Mulai. Mari kita bahas, boy. Kekalahan Indonesia melawan Filipina merupakan kekalahan perdana Indonesia setelah 48 tahun terakhir, boy. Lama Coba gue juga. tanya, 48 tahun lalu lu udah pada lahir di dunia ini apa belum tuh? Itulah terakhir kali kita kalah lawan Filipina di SEA Games. Keren banget sejarahnya begini. Ini baru Indonesia dibikin sejarah yang begini. Kalau sejarah lolos ke Piala Asia 8 besar, membuat Korea gagal ke Olimpiade pertama kalinya, itu bukan kita, itu cuma cerita fana, cerita semu, cuma ilusi semata itu. Dan yang gua bingung statement dari Pak Sapri ini soal pemain yang tidak mengikuti instruksi seperti pas dia lakuin di latihan. Kan pertandingan itu 90 menit ada kuartet atau kuartet 15 menit pertama, 15 menit kedua, sampai 15 menit ke-6. Masa udah tahu game plan tidak berjalan, tidak seperti yang dia instruksikan, dia hanya diam di pinggir lapangan dan tepuk tangan gitu ngasih semangat. Ente pelatih apa cheerleaders? Gila, gue sih nggak habis pikir loh bisa keluar statement kayak begini. Dengan segala respect gue dengan Bapak Sapri, gue udah pernah ketemu dia berkali-kali, tapi kenapa harus keluar statement kayak begitu? Emang paling gampang kok nyalain pemain itu, ya kan? Pemain tidak bisa melakukan ataupun strategi tidak berjalan karena pemain tidak bisa mengikuti strategi yang diarahkan. Itu kan alasan yang paling gampang, coach. Kok jadi begini sih, coach? Padahal waktu itu dia bilang tidak mementingkan taktik. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Maksudnya mah kalau kalah aja ya. Gak usah nyalain pemain gitu. Ente kan udah dikasih privilege banyak banget nih kemarin. FIFA Match Day untuk senior nggak ada, diutamain untuk U23 di SEA Games. Didatengin Mali, terus pemain-pemain diaspora main semua, masih kalah. Ya jangan nyalain pemainnya. Antum yang salah, Coach Indra. Kita juga bisa melihat bahwa Indra Safri melakukan banyak sekali pergantian pemain, tetapi tidak bisa merubah. Ya, sedikit info nih guys ya. Jadi kalau seandainya nanti pertandingan antara Vietnam dan Malaysia itu dimenangkan oleh salah satu tim, entah itu Vietnam ataupun Malaysia, udah itu masih enggak, maksudnya kalau mereka main mata ya antara Vietnam dan Malaysia ini seri pertandingannya, tidak ada gol, itu udah dipastikan sebelum melawan Myanmar kita udah angkat koper pulang kampung ya. Jadi kalau itu pun ya, kalau timnas Malaysia dan Vietnam ini main mata, jadi tidak membuat gol gitu guys, imbang lah misalkan gitu, udah pasti kita pulang kampung. Sebelum bertanding melawan Myanmar pun kita udah pulang kampung, karena poinnya mereka sama-sama 4 dan kita melawan Myanmar walaupun menang kita poinnya cuma 3, jadi dipastikan Indonesia pulang kampung. Tapi kalau kejadiannya misalkan Vietnam yang menang ataupun Malaysia yang menang, nah itu ada kemungkinan lah masih bisa jadi runner up terbaik di grup C ini guys, seperti itu. Oke, lanjut. Ubah cara bermain dari Indonesia. Sebetulnya pelatih yang biasa memainkan pemain dari bangku cadang ini tuh agar pemain tersebut bisa menjadi game changer, merubah jalannya pertandingan, apakah itu dengan ikut terlibat secara aktif dalam proses menyerang atau bertahan, atau memberikan assist, dan tentunya kalau bisa mencetak gol. Tapi jika skema permainannya tidak berubah, maka tentu akan sulit bagi tim tersebut untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, dan itu yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Greg Nwokolo kesal dengan apa yang disampaikan Coach Indra Syafri. Jadi Greg Nwokolo menyayangkan pernyataan Indra Syafri. Beberapa media juga sudah mengutipnya bahwa kenapa anak-anak asuhnya di timnas U22 tidak menjalankan seperti yang dilatih dalam training, sehingga menelan kekalahan dari Filipina. Pernyataan ini membuat mantan pemain timnas Indonesia Greg Nwokolo kesal. Dan sepertinya bukan cuma Greg Nwokolo saja yang kesal. Dan sepertinya tidak perlu menjelaskan alasan kenapa kesal, karena yakin banget sepertinya banyak yang sepemikiran ya kalau nonton pertandingan timnas kemarin. Kalau udah begini siapa yang mau disalahin nih? Dari awal memang agak aneh ya keputusan dari Pak Ketum nih ya. Kok bisa-bisanya gitu loh menunjuk Indra Safri yang jelas-jelas gagal total. Pelatih pecatan diambil lagi. Giliran fans minta STY balik,
justru disuruh move on oleh ketum PSSI. Padahal dipecatnya di tahun 2025 bulan Februari. Tapi yang lucunya diangkat kembali jadi pelatih di tahun yang sama, tahun 2025. Gue bukan memfavoritkan Indra Safri sebagai pelatih, dan kalian tahu itu. Gue prefer. Ya, tahulah, bingung juga kadang ya pemikirannya Pak Erick ini, kenapa gitu harus IS atau Indra Safri yang jadi pelatih lagi, padahal kan banyak ya pelatih-pelatih di Indonesia pun banyak sebenarnya kalau memang mau ngambil dari Indonesia guys. Ya barangkali si Kurniawan Dwi Julianto, mereka itu Kurniawan itu kan udah melalang buana di asisten pelatih, bahkan pernah di Eropa juga kan di Sampdoria. Barangkali dia bisa ya kan mendidik anak-anak asuh timnas U22 ini guys. Oke lah guys, jadi seperti itu aja video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.